Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين آمين يا رب العالمين. Yang kami muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah lupa dan henti-hentinya senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia dan nikmat yang Allah berikan, bisa kita tetap beribadah kepadanya, terutama dengan nikmat hidayah, nikmat petunjuk, nikmat Islam yang Allah masih berikan dan tanamkan di hati kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang yang istiqamah, orang yang kontinu dalam beramal. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang senantiasa dilaksanakan secara kontinu, secara berketerusan, walaupun kelihatannya sedikit. Salawat beriringan salam tidak pernah lupa dan bosan kita hadiahkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita telah memutuskan untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah, maka hal yang mesti kita sadari dan kita ketahui bahwa Allah ingin membuktikan, walaupun Allah itu maha tahu, Allah ingin membuktikan dan mencaliak bahwa pengakuan kita sebagai orang yang beriman itu adalah pengakuan yang jujur dari hati yang paling dalam, bukan pengakuan hanya dari sekadar lisan yang tidak didasari dengan kesadaran diri atau kejujuran dalam pengakuan itu. Bagaimana cara Allah mencaliak
jujur atau tidak jujurnya pengakuan tadi Bapak Ibu, yaitu dengan Allah memberikan berbagai ujian keimanan kepada kita. Di dalam surah Al-Ankabut, ayat yang kita baca di awal muqaddimah kita tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira bahawa mereka akan dengan begitu mudah saja mengatakan bahawa kami telah beriman kepada Allah, padahal mereka la yuftanun, belum diuji dengan berbagai ujian. Dan sungguh kami, kata Allah, telah menguji atau memberikan ujian keimanan kepada orang-orang atau kaum-kaum sebelum mereka, yang dengan ujian itu Allah mengetahui mana di antara mereka yang jujur dengan pengakuannya itu, dan mana di antara mereka yang berbohong atau berdusta. Kemudian dalam ayat lain Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dalam surat Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira akan begitu mudah masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepadamu ujian-ujian yang diberikan oleh Allah seperti orang-orang sebelum kamu. Massathumul ba'sa'u wad-dharra, mereka ditimpa dengan kesengsaraan, ditimpa dengan penderitaan hidup. Wazulzilu, dan digoncang dengan berbagai ujian yang berat. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai-sampai saking beratnya ujian itu, para nabi dan orang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapan ini datang pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah, dari dua ayat ko Bapak dan Ibu, saudara-saudara kami jamaah rahimakumullah, bahawa pengakuan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah itu akan Allah buktikan benar atau tidaknya dengan diujinya kita dengan berbagai ujian. Bu-ibu, pulang anak ibu-ibu dari sekolah, ditanyalah anak, dia awak perhatian je anak. Nak, lai dapat pelajaran di sekolah tadi. Biasanya jawab anak kita, bu. Lai menyimak pelajaran tadi. Lai. Itu namanya pengakuan. Tapi bila bisa kita caliak pengakuan tadi tu betul atau tidaknya? Katikalah keluar hasil ujian dilapor. Kan itu. Ada yang nilainya rancak, ada yang nilainya menengah, ada yang nilainya lapis makan zat. Ada yang di bawah itu. Kalau istilah kini di bawah KKM. Begitu jugalah lebih kurang kita sebagai orang beriman mengatakan amantu billah, ambo koyo beriman kepada Allah dengan lisan awak adalah pengakuan yang mudah dengan lisan, tetapi pengakuan itu harus dibuktikan dengan diujinya kita dengan berbagai ujian. Kalau lai berhasil kita melewati berbagai tahap ujian itu, barulah kita termasuk orang yang benar dengan pengakuan. Nah, berbagai bentuk ujian. Apalagi kita kini hidup, kalau istilahnya, di akhir zaman.
Ya nak bu? Bisa kita pastikan kita kini hidup di akhir zaman. Bahkan diutusnya Nabi SAW itu menunjukkan hari kiamat itu telah dekat. Buktinya dalam Al-Quran dikatakan iqtarabatis sa'ah, hari kiamat itu semakin mendekat. Apalagi jarak kita dengan Nabi lah lebih dari 1400 tahun kalau hitungan hijriahnya. Berarti batulah bahawa kita kini di akhir zaman. Yang kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan beliau dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sayati 'alan nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'alal jamri. Akan datang kelak, kata Nabi, suatu zaman yang mana seseorang yang berusaha berpegang teguh dengan ajaran agamanya itu seperti seseorang yang menggenggam bara api. Lain pernah ibu-ibu mencuba menggenggam baro? Tak usahlah baro. Iya susu salah. Angek-angek. Cuba pacik saya taruh. Nan terasa. Ikut baru ayat. Tak terbayang kalau yang kita genggam itu baro. Artinya apa? Menjadi orang yang teguh beragama di akhir zaman kini, menampakkan simbol-simbol Islam dalam diri kita, keluarga kita, adalah sesuatu yang amat berat. Bahkan kita sendiri pun merasakan itu. Barik badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a, kata Nabi. Islam itu dulu ketikanya muncul, ajaran-ajarannya dianggap aneh, dan kelak nanti orang juga memandang Islam itu sebagai barang aneh. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang aneh itu. Jadi walaupun aneh atau asing di tengah-tengah manusia, karena sangat sedikitnya orang yang taat di akhir zaman ke Bapak Ibu, tetapi dengan sedikitnya itu, kata Nabi, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang aneh tadi. Siapa orang yang aneh? Yaitu orang yang, kata Nabi, yang berusaha melakukan perbaikan dirinya dan perbaikan masyarakat di tengah-tengah rusaknya masyarakat. Jadi tak usah kita heran kalau kita dianggap orang aneh kalau kita berusaha taat kepada Allah. Karena memang itulah dikatakan Nabi. Nah, malam kini kita cuba membahas apa saja bentuk-bentuk ujian keimanan kepada kita sebagai orang beriman, yang secara langsung atau tidak pasti pernah kita rasakan. Di antaranya yang pertama adalah, yaitu kita harus bersiap nanti dilabeli dengan pelabelan yang tidak elok. Ada ibu-ibu yang berusaha memakai pakaian syar'i, tidak menampakkan aurat, berusaha berpenampilan yang baik, kecek sebagian orang sok alim, sok suci. Majak orang untuk taat kepada Allah dianggap sok alim, sok suci. Apalagi kini dengan istilah-istilah yang baru, tapi maknanya sama saja. Orang yang berusaha taat kepada Allah, atau orang yang ingin supaya syariat Allah, syariat Islam kau ditegakkan di tengah-tengah masyarakat, dilabeli radikal. Bacalah berita tu ibu-ibu. Itu sih. Dilabeli radikal lah, ekstremis lah, anti toleransi lah,
anti NKRI lah, berbagai macam dengan gelaran-gelaran yang buruk. Bercermin kita ke sejarah, ketika kita bercerita tentang kisah Nabi Lut alaihi salam, yang tak ingat di bapa-bapa dan ibu-ibu kami dosa dari kaum Nabi Lut. Dosanya yang paling parah, yaitu perbuatan liwat. Jadi kaum Sodom, kaum Nabi Lut itu dikenali dengan kaum Sodom, punya perbuatan kebiasaan yang sangat hina, menjijikkan, yang binatang pun mungkin tidak melakukannya, yang alun pernah umat sebelum mereka melakukan itu, yaitu perbuatan liwat. Kalau bahasa kininya ibu-ibu, homoseksual. Laki-laki suka je laki-laki. Suka di siko bukan suka berkawan, bukan. Hati-hati bapak dan ibu. Kalau dulu khawatir kita kalau ada laki-laki je padusi bergandengan tangan berjalan berdua, kini pun khawatir juga awak. Tapi jangan salah kini bapak dan ibu, sebagai kewaspadaan untuk kita, lah merebak kini perbuatan liwat, bahkan lebih parah dari perbuatan Nabi atau kaum Nabi Lut itu sendiri. Kalau di kaum Nabi Lut hanya laki-laki suka je laki-laki, kalau di awak kini lah hampir hurufnya LGBT atau L, lesbian, padusi suka je padusi. Gay, laki-laki suka je laki-laki. Biseksual, jo laki-laki jadi jo padusi jadi. Transgender, merubah alat kelamin dari laki-laki ke padusi, dari padusi ke laki-laki, walaupun yang umum terjadi dari laki-laki ke padusi. Lampek kok kini ibu. Dan tahukah kita di Sumatera Barat secara datanya, bahkan di Indonesia secara data yang kita baca beberapa tahun yang lalu, Sumatera Barat termasuk yang paling tinggi kasus LGBT-nya di Indonesia. Entah nomor 1 atau nomor 2. Dan di Bukit Tinggi mereka lah punya komunitas, bahkan ada grup Facebooknya sendiri. Itu adalah bapa dan ibu, jarak Pandan Gadang je Bukit Tinggi ke berapa kilo mana? Kalau tidak ada kewaspadaan, kalau tidak ada pengawasan dari diri kita sebagai orang tua, maka khawatir nanti perbuatan Nabi Lut itu tidak mustahil bisa terjadi di negara kita sendiri. Berdakwah Nabi Lut di tengah-tengah kaumnya. Kecek Nabi Lut setelah beliau berdakwah itu, jawaban reaksi dari kaum Nabi Lut, fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahu unasun yatatahharun. Tidak ada jawaban dari kaumnya kecuali mereka mengatakan, usirlah Lut dan pengikut-pengikutnya dari negerimu ini, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap suci diri mereka. Artinya ibu-ibu, kalau bahasa awak kini, sesungguhnya Nabi Lut dan orang-orang bersama mereka itu adalah orang yang sok suci, sok alim. Nah pertanyaan kini, kalau ada orang yang menggelari kita dengan gelar seperti itu, awaklah rajin solat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin ke masjid, memakai pakaian yang islami, menampakkan simbol Islam,
tak dengar dia awak orang yang mengucapkan kata itu ke diri awak sendiri, apakah kita akan lanjut atau malah berguguran di tengah jalan? Dek, kalau kau mereka bana susah hidup, biarlah balik selambur ke cara dulu balik. Itu namanya ujian bapa dan ibu. Kalau Allah ingin mencaliak kita, yo batu hendak pengikut apa namanya pengakuan kita tadi atau tidak? Dengan apa? Dengan ujian gelaran-gelaran yang kurang enak didengar oleh telinga tadi. Makanya batu kecil kalimat atau pepatah orang kita. Anjing menggonggong kapilah berlalu. Artinya kalau yang dihembuskan orang, yang dimunculkan orang perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya itu, kalau bahasa awaknya basi pakak saya, awak tetap jalan. Jadi basi pakak tu kadang-kadang perlu, terutama dalam mendengar hal-hal yang buruk, yang negatif, supaya tidak luntur semangat kita menjadi orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk ujian yang tak kalah baiknya di akhir zaman ku adalah yaitu ujian pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ibu, kalau adalah orang nyo pakai serban, pakai peci haji, pakai gamis, kemudian nyo duduk di siku, awalnya ceramahnya elok, kemudian ujung-ujungnya nyobeklah pengakuan ambo adalah Nabi setelah Nabi Muhammad. Kira-kira ibu percaya tak kita? Dia apa percaya? Tidak. Ambo pastikan kita tak akan percaya. Kenapa? Karena dari ketek kita lah ditanamkan doktrin akidah. Kata Nabi SAW, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Tidak ada, aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Baik, kalau itu aman wak mungkin. Tapi cuba yang cik ke ibu-ibu jawapan kami. Kau ada pernyataan. Tolong nanti simpan jawapan di kepala kita. Dua pilihan jawabannya. A, setuju. B, tidak setuju. Siap bu? Nah, keujian kita. A bunyi pernyataannya, Tuhan itu, Allah itu adalah Tuhan yang maha baik dan maha adil. Dan dia akan memberikan pahala kebaikan kepada setiap orang yang berbuat baik, tidak peduli apapun agama dan keyakinannya. Silahkan simpan di kepala kita Bapak Ibu jawabannya antara A atau B. A setuju, B tidak setuju. Lah ada ibu-ibu. Lah dapat jawapan? Tak usah disabuikan, pegang sedul. Baik, kalau seandainya bapa dan ibu kami yang mendengar pernyataanku, baik di dalam masjid maupun di luar masjid, menjawab dengan pilihan A, setuju, berartilah kerana akidah awak. Di mana letak kanainya? Kalau kalimat yang di awal bagus tu, Allah adalah Tuhan yang maha baik dan maha adil. Kalimat yang kedua bagus pun, Allah akan memberikan pahala kebaikan kepada setiap orang yang berbuat baik. Betul. Tapi yang fatal yang di belakang, atau apapun keyakinannya dan agamanya, itu yang berusaha kini orang memasukkan kawal. Dan lebih luar biasanya lah pakai ayat Quran. Jua ayat Quran yang berdalil. Buka surah Al-Baqarah nanti. Juz yang pertama. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Imam kita tadi itu baca ayat.
Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, sesungguhnya innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang beriman, wal ladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan Nasara, orang-orang Nasrani, was Sabiin, orang Sabiin. Orang Sabiin ko orang yang dulu menyembah bintang-bintang, planet-planet. Man amana billahi wal yaumil akhir, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihah, dan beramal soleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka mereka mendapatkan pahala dari sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih atas diri mereka. Nyo pakai ayat tu. Keceknya ke kita, ko ayat ko mengecekan, mau orang Islam, mau orang Yahudi, mau orang Nasrani, mau orang Sabiin, apapun agamanya, asal lai berbuat elok, masuk surga nanti sarut. Ada lo nanti ibu. Kecilnya ambo punya ibu, ayah ambo Islam, ibu ambo Kristen, ambo Islam, ibu ambo ko elok mana. Bahkan kalau puasa ambo nyoy membuatan sahurnya, makan sahurnya, nyo membuatan babukonya. Kalau rayo nyo membuatan lontongnya. Kalau rayo nyo belian baju baru. Masa orang saelo itu tak masuk surga nanti? Jawab gitu. Itu lebih bahaya daripada pengakuan Nabi palsu tadi. Kalau Nabi palsu lah jaleh, saya tidak. Itu namanya syubhat akidah. Yang lebih parahnya lagi ibu, yang menyampaikan itu adalah profesor, doktor, yang menjadi guru besar di kampus-kampus Islam, IAIN atau UIN. Cuba nanti ibu-ibu, kalau ada anak ibu-ibu yang kuliah di UIN, di IAIN, cuba tanya dengan pertanyaan tadi. Cuba uji. Kalau sampai menjawab dengan pilihan kedua tadi, berarti ada yang tak beres di kampus. Cuba tanya anak awak yang kuliah di kampus, yang kuliah di IAIN atau di UIN atau di STIM. Ada dosen, bapak ibu-ibu, nyo tulis kalimat Allah di karate, kemudian nyo letakkan di lantai, kemudian nyo injak-injak. Keciknya. Walaupun amo menginjak iko, bukan berarti amo menghinakan Allah, karena sesungguhnya Allah itu bukan tulisan ko. Akhirnya ujung-ujung nanti ibu-ibu nyo injak Al-Quran sambil nyo katakan sesungguhnya yang Al-Quran sebenarnya bukan yang tulisan ko, tapi Quran yang di Lauhul Mahfuz. Ada yang contoh yang lain, mahasiswa di kampus Islam membuat sebuah tulisan di majalah kampusnya, di jurnal kampusnya, sebuah tulisan yang katanya ilmiah, judulnya Indahnya Pernikahan Sesama Jenis. Judulnya bu, Indahnya Pernikahan Laki-laki jo laki-laki, padusi jo padusi. Lah sampai mulai itu. Itu bukan baru-baru kini lah, berapa tahun yang lalu tu kita baca. Nah, ada profesor, doktor yang memang hebat, S1, S2, S3-nya di Al-Azhar. Mantan Menteri Agama lo. Sampai kini tak nyo cabut pendapatnya itu, nyo katakan bahawa berjilbab bagi seorang muslimah itu bukan kewajiban. Cuba ibu, kalau ibu mendengar itu kalau peh jilbab. Kalau peh jilbab. Kalau inyo yang ceramah juga bu, nyo profesor doktor gua, ndak menganga-manga aja ambo S1 cuman.
Banyak bukunya. Kemudian katakan berjilbab bagi ibu-ibu ko dibolehkan, dianjurkan, tapi tidak wajib. Bagi yang tidak ingin berjilbab silahkan. Nah, para bahayanya pemikiran tu. Ujian pemikiran. Kalau tidak hati-hati kita, itu bahkan lebih berbahaya dari ujian-ujian yang lain. Makanya ambo jujur ambo sampaikan ibu-ibu. Kalau ada anak-anak kita yang tamat di pesantren, tamat di aliyah, kemudian ingin menyambung ke kampus-kampus Islam, ambo tanya, kama kampus Islam? Kalau sabui, mohon maaf, kata pasal kita sabui nemu. Di satu kampus atau dua kampus di negeri pulau seberang, itu dosen-dosennya lah banyak punya pemikiran yang model itu. Kenapa? Karena banyak dosen-dosennya berajar agamanya tak ke Mesir, bukan ke Mekah, ke Madinah, bukan ke negeri-negeri Islam, tapi belajar Islamnya malah ke negeri Barat, ke profesor-profesor Yahudi Nasrani. Jadi hati-hati mana. Khawatir nanti ketika pulang nyo sampaikan ke awak pemikiran seperti itu. Nah, itu bukan berarti melarang, menakut-nakuti, tidak. Tapi yang penting bagi kita adalah jangan hanya mencari bonafitnya, populernya, terkenalnya suatu kampus sampai anak-anak kita akan kuliah, tetapi mesti diperhatikan, dicari tahu pemikiran yang diajarkan di situ lain lurus atau tidak. InsyaAllah kalau kita di Sumatera Barat ko, sejauh yang kita tahu insyaAllah masih lurus. Di Sumatera Barat. Kalaupun ada dosen-dosennya yang model itu tak banyak, tak dominan. Ujian pemikiran. Kagoyah tak akidah awak nanti dengan ujian seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ujian bagi kita orang beriman. Menguji yo sebenar beriman kita kepada Allah adalah yaitu ujian lingkungan dan ujian media. Awak yang pernah pergi haji, pergi umrah. Nah, kita yang pernah pergi haji, pergi umrah, ibu-ibu, atau orang yang pernah pergi haji, pergi umrah, jarak hotel Jum'ah Saji itu kalau umrah ada yang 500 meter, ada yang 300 meter, ada yang 1 kilo. Kalau yang agak rancaknya, hotelnya melangkah langsung tiba di pelataran Masjidil Haram. Tapi walaupun jauh jarak hotel ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, saat itu tidak ada barik langkah kaki kita solat di masjid. Bahkan itu karena lingkungannya bagus. Orang sadonyo nampak dia awak berbondong-bondong, beribu, beratus ribu, berjuta menuju ke satu arah, yaitu Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Sehingga kita pun merasa ringan langkah seperti itu. Tak pernah ketinggalan solat berjamaah selama haji dan umrah itu. Tapi ketika lah balik ke kampung, iko yang ujian sebenarnya. Ketika lah balik ke kampung, kalau masih sama semangat kita seperti semangat di Mekah Madinah, berarti insya-Allah berhasil pendidikan kita waktu kita umrah atau haji itu. Tapi kalau indah, berarti tanda tanya besar. Kalaupun ada kekurangan, mari sama-sama kita perbaiki. Lingkungan, makanya kita bentuk lingkungan yang baik. Lain ujian media. HP kini. Kalau masa-masa tahun 90-an atau 2000 tahun barala ya, tahun 2005 balik ke bawah lah. Tu HP itu masih HP pencet-pencet biasa.
Lalu bisa mengakses dengan mudah lah informasi-informasi. Kalau kini ibu yang namanya smartphone ko, anak 2 tahun pun tak usah lah ambo sabut yang lain, anak ambo sendiri 3 tahun bu. Lah pandai mainnya. Internet, Google, YouTube segala macam. Kita ketikkan kata apapun, keluar informasinya. Mau yang elok, mau yang buruk, keluar. Kemudian kita katakan kan pemerintah lah membatasi itu ustaz. Lah diblokir. Mudah untuk mengikutnya. Nah kini ibu-ibu, bapak-bapak kami, bagi kita yang lah membalikan itu media ke anak-anak awak, lai kita awasi atau tidak. Ibu-ibu, kalau lah password HP anak kita dan nyo ndak namuah magih tahu password HP nyo, itulah tanda tanya gadang yang ada dalam HP. Pernah dah ibu-ibu yang anaknya punya Instagram, punya Facebook, mencari yang diupload oleh anak kita di Instagram itu. Ditanya kita di Allah nanti. Jadi kalau indak pula ndaklah bisa kini. Biarlah ustaz ambo ndak ada sama sekali. Ndaklah bisa. Karena tugas kuliahnya, tugas sekolahnya di situ. Main dah pula kita ndaklah bisa. Jadi caranya silahkan dibelikan, disediakan, tapi harus dengan kontrol yang ketat dari kita sebagai orang tua. Mesti orang tua tahu password HP anaknya, tahunya isi media sosialnya, bahkan tahunya isi pesan-pesan jo kawan-kawan itu. Banyak terjadi kasus-kasus bu. Orang tua bita tajwid dipanggil ke sekolah. Si ibu lah takajwid saya, ustaz, pak ambo dipanggil ke sekolah. Ya anak ibu berkasus. Kasusnya di rumahnya tanang-tanang saya. Aman-aman saya. Nah, dibukaan HP, dicarian foto-fotonya, baru tagaran buang orang tu. Jangan sampai terjadi model itu apa ini. Kerana kita masih bisa ambil tu kontrol. Kerana kita yang belikan. Maka jangan pernah menjadi anak-anak dalam tanda kutip ya, yang takut dengan anaknya sendiri. Maka mari kita berusaha semaksimal mungkin. Diuji oleh Allah dengan hal-hal seperti itu, kita awasi, kita lewati dengan sebaik-baik. Itulah di antara tiga ujian tadi. Yang pertama tadi ujian digelari dengan gelaran yang buruk. Bersabar awak. Kau ada orang mencemeh kita, kau ada yang menggelari dengan gelaran yang tak lama terangah di telinga kita. Bersabar kita. Yang kedua, ujian pemikiran. Kau ada pemikiran-pemikiran menyimpang, walaupun itu disampaikan oleh orang yang walaupun profesor, doktor di kampus-kampus Islam sendiri, jangan mudah percaya. Kembali kita ke ajaran Islam yang lurus. Yang ketiga, ujian lingkungan. Kita buat lingkungan kita lingkungan yang baik. Kemudian ujian media sosial. Kita sebagai orang tua, mari ambil peran untuk mengawasi media sosial anak kita. Jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang bisa merusak dirinya dan lingkungannya nanti. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Dan InsyaAllah kau sebagai informasi saja ibu-ibu, kau kami atas nama pengurus masjid, ya, sebulan yang lalu kita